Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini waktunya untuk pembacaan dari beberapa tahun yang tadi aku udah buat. Tadi untuk yang lahir di 1993, 1994, dan 1995. Sekarang untuk kamu yang lahir di 1996, 1997, dan 1998. Ya, dan sorry kalau kamu dengar bunyi ribut, itu suara hujan. Ya, jadi sembari ditemani hujan di sini aku bakal ngasih lihat reading atau prediksi aku dari ketiga tahun ini. Karena aku sedang belajar astrologi Vedic, ya, astrologi Hindu. Di situ ya, astrologi yang sedikit berbeda dari astrologi Barat, dan astrologi yang pertama, ya, yang tertua yang tercatat sejarah adalah astrologi Vedic atau Hindu, dan itu yang aku pelajari. Jadi bisa terlihat juga energinya dari tahun kamu lahir. Jadi mulai dari klien atau orang-orang yang aku pelajari energinya dari yang lahir 1996, 1997, 1998, kamu bisa menikah dalam usia yang muda memang, ataupun kamu bisa untuk menikah di usia yang pas, nggak begitu tua, nggak begitu ibaratnya masuk sampai umur 40-an gitu, enggak ya, atau 50-an. Tapi yang bermain di awal-awal hubungan kamu, jika dari sebelum ada pernikahan itu belum ada orang ketiga, I'm sorry ya, untuk ketiga zodiak ini setelah adanya pernikahan, ya, ataupun setelah masuk usia yang dewasa, misalnya kamu pacaran gitu ya, sebelumnya pasti ada energi orang ketiga, ya, entah pasangan kamu yang sebelumnya diambil atau diganggu oleh orang ketiga, atau mantan kamu diambil oleh orang ketiga dulu, atau kamu adalah orang ketiga dalam sebuah hubungan yang mungkin kamu nggak tahu, ya. Lalu ke energi selanjutnya yang aku lihat adalah untuk ketiga tahun ini adalah jika kamu belum benar moving on, belum melepaskan energi yang orang ketiga ini tadi, akan masih stuck di kepala kamu, kayak masih kamu ingat gitu. Kayak I'm sorry, kalau kamu berhubungan dengan 3 zodiak ini ya, dia mungkin gak akan lupa dengan mantannya dengan mudah. Dia akan ngerasa ada kesalahan dengan mantannya dulu yang seharusnya gak terjadi. Mungkin aja dia ataupun kamu gak berusaha kembali ke masa lalu, udah ikhlas gitu, tapi kayak somehow dia stuck aja, ataupun kamu yang stuck di posisi ini kayak bukan stuck gimana ya, kayak masih berpikir gitu, kenapa ya ini terjadi, kenapa harus kayak gitu ya. Dan akhirnya dia berpikir, ataupun kamu yang ada di tahun ini berpikir, seharusnya aku fokus dengan apa yang aku punya, apa yang aku jalani sekarang, kebahagiaan aku yang lebih utama sekarang. Tapi kalau kamu cerita sama dia, emosi sama dia, entah misalnya pasangan kamu nih, suami kamu nih yang ada energi ini ya, aku bisa bilang kalau dia berantem sama kamu, dia akan bawa energi mantan kamu di sini. Atau kamu berantem sama pasangan kamu, suami kamu, istri kamu, dia akan selalu bawa mantan kamu. Kamu marah-marah gini, emangnya aku mantan kamu gitu misalnya, atau kamu gini, emangnya kamu pikir aku dia gitu, terus jangan sama-samain aku bla bla. Padahal kamu akan melihat di mana sih energi mantan kamu atau masa lalunya dia itu kayak masih ada di kepalanya dia atau di kepalanya kamu. Itu yang aku lihat, ya. Untuk kamu yang lahir ke dalam 3 zodiak ini, 3 tahun ini, aku zodiak terus ya, karena aku selalu belajar zodiak, jadi kepala aku sudah tentang astrologi aja terus gitu ya. Oke, jadi setelah itu apa yang kita bisa lihat dari ketiga zodiak ini adalah sebenarnya kayak dia ngerasa ada unfinished business gitu, ataupun mantannya kamu atau mantannya pasangan kamu yang ngerasa akan ada urusan yang belum selesai sama dia dengan kamu atau dengan mantannya kamu. Jadi kamu akan melihat masih, misalnya ini skenario lainnya ya, kamu dengan pasangan mungkin sama-sama udah moving on, tapi mantannya kamu atau mantannya dia yang enggak, dia masih bisa mengganggu. Jadi kayak entah dia yang masih chat, dia mencari kamu gitu ya, atau dia pengen tahu, dia sekedar pengen tahu kabarnya kamu. Ya, aku udah salah satu zodiak klien aku itu yang lahir di 1996 ya,
semua yang 1996 itu berurusan dengan mantannya yang memang mantannya nggak selesai sama dia, masih dicari tahu, masih pengen untuk dekat, masih untuk sampai salah satu klien aku ini dia marah kesal karena problem yang dia punya bersama pasangannya itu bukan karena mereka dua, tapi karena mantannya, pacarnya gitu, mantan dari pacarnya tersebut yang bener-bener nggak bisa moving on, yang selalu ganggu. Padahal kalau dilihat dari pacarnya ya sekarang oke aja, baik, nggak ada ganggu, nggak ada gimana, pokoknya tenang, udah lepasin, ikhlas juga, nggak ada marah, nggak ada benci. Cuman ya simply memang ada, dia agak obsesif gitu ya, dia mencari tahu, dia pakai akun palsu, nelpon gitu ya, chat nggak jelas, pokoknya cari perhatian. Dan itu yang buat klien aku di sini cukup stres, karena yang bikin dia stres itu adalah masalahnya bukan dari mereka dua gitu. Dia bilang kalau masalahin dari mereka berdua, dia ngerasa nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Mungkin kita belajar untuk ikhlas, atau kita bisa mikirkan lagi gitu, pertimbangkan hubungan kita bareng apa enggak. Tapi ternyata kan enggak, dan mereka dua happy, bahagia. Jadi yang buat dia cukup stres adalah itu tadi, maksudnya ya ini sesuatu yang di luar kontrolnya. Jadi aku di sini bantu untuk kamu, untuk sharing ke kamu juga adalah ini, itu adalah salah satu jalan karma untuk pasangan kamu atau untuk kamunya sendiri yang lahir di tahun ini, 3 tahun ini ya. Urusan mantan kamu memang gak akan berkesudahan, dia akan terus mencari kamu, tapi kontrol ada dalam diri kamu, dan anggap ini sebagai energi pelepasan, energi keikhlasan ya. Selama kamu gak mengganggu dan pasangan kamu, kalian bahagia, dan kalau sesuatu hal itu berlebihan, kalian bisa ke jalur hukum gitu. Tapi kalau enggak, ya udah anggap aja angin lalu gitu. Ikhlaskan ya sebagai bentuk ya, mungkin ini pembebasan karma, pelepasan karmanya dari dia, dan dia itu pasangan kamu ataupun kamu pasangannya kamu. Jadi wajar karma itu bermain karena dia jadi pasangan kamu toh ya, atau kamunya ya, energi itu akan terus bermain sih. So energi itu yang aku lihat untuk ke 3 tahun ini ya, untuk prediksinya. Dan untuk pernikahan, komitmen memang bagus banget kalau kalian masuk ke umur 30-an tahun juga gitu ya, di sini bersama pasangan juga. Misalnya pasangan kamu, jodoh kamu adalah orang yang benar-benar asing dalam hidup kamu. Asing tuh benar-benar bukan teman lama, bukan orang yang kamu kenal, bukan mantan kamu. Untuk ketiga tahun ini kemungkinan besar pasangan kamu, jodoh kamu adalah orang yang benar-benar baru dalam hidup kamu. Maksudnya gitu, orang yang benar-benar kamu baru kenal, dan dia adalah orang yang akan jadi jodoh kamu. Itulah orang yang terbaik untuk kamu. Okay, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much. Dan kalau kamu ingin counseling, cek aja link website aku di bawah sini. Menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.